Banyak band bercita-cita untuk menjadi abadi atau memiliki suara yang melampaui keinginan mode bermusik. Tapi The Cranberries adalah salah satu dari sedikit yang telah mencapai itu. Awal mula memainkan salah satu lagu kebangsaan band rock Irlandia seperti Linger atau Dreams, dan mereka terdengar segar dan memberikan pukulan pengisap emosional seperti ketika mereka merebut hati satu generasi di tahun 1990-an. Hampir 30 tahun kuartet penyanyi sekaligus penulis lagu Dolores O'Riordan, penulis lagu dan gitaris utama Noel Hogan, basis Mike Hogan dan drummer Fergal Lawler pertama kali muncul, dan mereka kembali dengan album ke-8 In The End. Setelah kepergian Dolores yang menyedihkan dan tak terduga pada tanggal 15 Januari tahun 2018, ini akan menjadi yang terakhir dan merupakan salah satu karya terlengkap yang pernah mereka hasilkan. Sungguh luar biasa untuk melihat ke belakang dan memikirkan seberapa besar kekuatan budaya The Cranberries, tidak hanya di Irlandia, Inggris dan Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia. Selama karir mereka telah menjual lebih dari 40 juta album, yang membuat mereka menjadi salah satu aksi rock terbesar di dunia, serta menjadi pokok di TV dan soundtrack film. Namun melalui semua kesuksesan mereka tidak pernah berkompromi pada sifat utama mereka yaitu kejujuran dan keterus-terangan yang menusuk jiwa. Inti dari ekspresi emosional mereka tentu saja adalah suara Dolores yang tak ada bandingannya. Itu adalah instrumen yang bisa menjadi lembut seperti malaikat atau sangat marah dengan efek yang sama menakjubkannya. Dan merupakan tandingan legenda opera Luciano Pavarotti ketika mereka berduet dengan membawakan lagu Ave Maria yang menakjubkan pada tahun 1995. Namun kekuatan band ini juga datang dari melodi mereka yang merdu dan lirik Dolores yang tidak dipoles, yang tidak pernah kurang dari benar-benar tulus. Apakah dia sedang menulis tentang hubungan pribadi atau kekerasan politik? Semuanya kembali ke bagaimana manusia memperlakukan satu sama lain, seperti yang pernah dia jelaskan. Dia benar-benar tidak peduli apa yang orang pikirkan tentang apa yang akan dia katakan, ujar Noel. Semuanya dimulai untuk band pada pertengahan 1980-an. Ketika Lawler dan dua bersaudara Hogan bertemu sebagai remaja yang tumbuh di Limerick, dan berbagi cinta untuk kelompok-kelompok seperti The Cure dan Smiths, lalu memutuskan untuk mencoba tangan mereka di musik rock. Awalnya mereka membentuk kuartet dengan penyanyi pria, lalu setelah 6 bulan pada awal 1990 dia pergi dan kemudian dia menyarankan teman pacarnya yang berasal dari Balai Brecon, sebuah kota kecil di luar Limerick. Lalu ketika Dolores datang untuk mengikuti audisi untuk mereka, Noel dan kawan-kawannya langsung terpesona akan suara Dolores. Dan Mike mengatakan, kami langsung terpesona, suaranya adalah sesuatu yang istimewa. Dan tidak diragukan lagi bahwa mereka telah menemukan anggota keempat mereka yang baru. Band ini tidak hanya memperoleh frontuman yang menarik, tetapi juga memperoleh musisi yang brilian. Sejak usia muda, Dolores belajar piano klasik dan harmonium di gereja lokalnya, serta bernyanyi di paduan suara. Ketika dia berusia 17 tahun, dia kemudian belajar gitar sendiri. Tetapi di atas dan di luar pelatihannya, dia memiliki telinga yang luar biasa. Sebagai penulis lagu, Noel dan Dolores langsung bersemangat sambil menemukan cara kerja mereka sendiri. Sejak awal mereka tidak pernah menulis di ruangan yang sama dan secara bersama. Saat itu Noel akan meletakkan bagian-bagian gitar di kaset yang kemudian dia berikan kepada Dolores untuk mengembangkan verse dan chorus di sekitar ruang dan waktunya sendiri. Selama 2 tahun pertama band, mereka menulis seperti orang gila. Itu adalah hal di mana Anda telah menemukan seseorang yang Anda klik, dan Anda ingin mendapatkan sebanyak mungkin dari itu, ujar Noel. Pada saat yang sama, setelah demo mereka yang berjudul Linger melakukan putaran perusahaan rekaman di London, mereka dengan cepat menjadi pembicaraan di industri. Pada musim panas 1991, setelah manggung di University of Limerick yang juga dihadiri oleh 32 orang A dan R Records, mereka menandatangani kontrak dengan Island Records. Alasan mereka memilih label terkenal adalah karena Denny Cordell, yang merupakan produser rekaman legendaris yang saat itu menjadi A dan R Island. Melihat potensi jangka panjang mereka, dia berjanji untuk memberikan kesempatan kepada band untuk berkembang dengan kecepatan mereka sendiri dan menyarankan mereka untuk melakukan tur. Tahun berikutnya, mereka kemudian mulai merekam album debut mereka yaitu Everyone Else Is Doing It So Why Can't We, dengan produser Stephen Street. Stephen Street telah bekerja dengan The Smiths dan Blur, serta ikut menulis album solo pertama Morrissey,
Viva Head, dan keterlibatannya adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dia kemudian mengambil kendali pada 4 album lebih lanjut dengan mereka, termasuk In The End. Noel memuji dia karena membantu menciptakan suara Cranberries yang sangat epik. Setelah dirilis di Inggris pada Maret tahun 1993, album ini benar-benar lepas landas beberapa bulan kemudian ketika Linger diambil oleh radio perguruan tinggi di Amerika dan band ini kemudian melakukan tur melintasi Atlantik. Dan itu akan terus mencapai nomor 1 di Irlandia dan Inggris, dan terjual lebih dari 6 juta kopi di seluruh dunia. Dari Linger yang menyayat hati, sebuah lagu yang terinspirasi oleh ciuman pertama Dolores, hingga Dreams yang memusingkan, lagu itu berhasil menyampaikan pasang surut cinta muda dengan kemurnian dan kelembutan yang langka. Setelah itu tidak ada yang menyangka, Zombie single utama dari album kedua 1994 yaitu No Need to Argue, yang terinspirasi oleh pengeboman Ira Warrington, yang menewaskan 2 anak laki-laki. Dolores dengan keras mengutuk kekerasan konflik Irlandia atas gitar hard rock yang terdistorsi. Lagu ini adalah seruan The Cranberries terhadap ketidakmanusiawian manusia terhadap manusia dan ketidakmanusiawian terhadap anak. Selain memiliki dampak budaya yang sangat besar, itu juga transformatif bagi band secara musikal. Lalu mereka membawa suara yang lebih keras dan fokus ke lirik yang lebih luas di album ketiga mereka yaitu To The Fight For The Parted tahun 1996. Singkat cerita, terkejut setelah Dolores meninggal, Noel dan anggota band lainnya akhirnya mulai melihat demo vokal yang telah dia rekam untuk album Something Else. Meskipun mereka tidak akan merilis apapun kecuali itu benar-benar dapat menghormatinya dengan berdiri sebagai karya brilian dalam dirinya sendiri. Dolores adalah penyanyi yang sangat ahli secara alami, bahkan di hari yang buruk, dia jelas memberikan penampilan vokal yang bagus. Dan itulah sedikit kisah perjalanan tentang band The Cranberries yang mungkin belum kalian tahu. Jika ada yang kurang pas atau berlebihan, silakan tulis di kolom komentar. Dan informasi dalam video ini diambil dari sumber yang telah resmi dipublikasikan.